Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, yang mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungannya untuk kita semua. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-31 halaman 51. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abi Al-Abbas. Ini merupakan kunyah ya, atau panggilan, landian lah. Jadi beliau ini dipanggil Abul Abbas, beda dengan Ibnu Abbas. Jadi ada Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai turjumanul Quran ya, sebagai penerjemah atau penafsir Al-Quran. Ada Abul Abbas. Nah, Abul Abbas itu nama aslinya adalah Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Beliau ini seorang Ansor ya. Jadi sahabat Nabi itu kan secara garis besar terbagi dua. Pertama ada sahabat Muhajirin, yang kedua ada sahabat Ansor. Beliau adalah orang Madinah dari ini suku Khazraj ya. Di Madinah itu kan yang terkenal itu ada suku Aus, ada suku Khazraj, Pak. Nah, suku Aus dan suku Khazraj itu kan dua suku yang sebelum kedatangan Rasulullah itu senantiasa bertikai, berperang gitu. Tapi kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, nah dua suku ini menjadi pembela pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi ini orang Khazraj, dari suku Khazraj. Dan beliau cukup banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis mengatakan sekitar 188 hadis sabda-sabda Rasul yang diriwayatkan melalui jalur Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Nah, ini keutamaan para sahabat Nabi ini seringkali didoakan oleh kita umat Islam, Pak. Ketika kita membaca sabda Nabi, orang yang meriwayatkan hadis itu kan suka ada di ujungnya itu kalimat radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Nah, ini kan sebuah motivasi bagi kita Pak hari ini. Jadi alangkah baiknya kita pun dalam hidup ini banyak melakukan kebajikan-kebajikan
Yang kebajikan-kebajikan itu akan diingat orang, dikenang orang ketika kita itu sudah meninggal dunia. Lalu ketika orang itu mengingatnya, nah, minimal lah keluarga kita atau minim-minimnya istri kita, kalau kita yang lebih dulu meninggal, itu mendoakan kita gitu Pak. Minim-minimnya seperti itu. Jadi kalau orang lain mengingat jasa kita itu, lalu orang itu mengatakan radhiyallahu anhu. Nah itu mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qala berkata gitu. Jadi Sahal bin Sa'id As-Sa'idi ini berkata, Ja'a telah datang rajulun, seorang laki-laki, seorang rijal, seorang laki-laki dewasa Pak. Disebut laki-laki dewasa itu karena rajulun itu akar katanya sama dengan rijlun. Rijlun itu kaki. Kaki itu merupakan anggota tubuh yang kita gunakan untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan, untuk bisa berlari, bekerja. Nah itu Pak. Makanya salah satu ciri orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bertanggung jawab. Ciri orang dewasa itu orang yang bisa memenuhi kebutuhan minimal dirinya atau keluarganya. Nah itu ciri-ciri rajul seperti itu. Cuman tidak disebutkan oleh para ulama hadis itu siapa laki-laki dewasa yang dimaksud yang datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan sekalipun dalam hadis ini tidak disebutkan siapa laki-laki yang dimaksud, namun yang jelas laki-laki tersebut adalah sahabat Nabi Pak. Jadi yang dimaksud adalah sahabat Nabi yang datang menemui Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika tidak disebutkan siapa namanya, itu tidak mengurangi keabsahan hadis ini gitu. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani. Nah, pakai dal. Kalau pakai za itu artinya hinakanlah aku, remehkanlah aku. Kalau pakai za, kalau pakai dal, tunjukkanlah kepadaku, atau beritahukanlah kepadaku, atau bimbinglah aku. Ala amalin, ala terhadap amalin, satu amalan. Idza, yang mana apabila amil tuhu. Nah, hu-nya itu domir, domir itu kata ganti. Hu-nya itu merupakan kata ganti dari kata amal. Jadi idza amil tu amalan, maksudnya begitu Pak. Ini amil tuhu ini nih 3 kata. Pertama amila, kemudian tu itu saya Pak, anak, lalu hu digabung jadi amil tuhu, yang apabila aku mengamalkannya. Dan kita sering katakan Pak, kalau di Al-Quran atau hadis suatu pekerjaan disebut atau ditunjuk dengan kata amila bukan fa'ila,
itu kebanyakan identik dengan amalan-amalan yang baik, Pak. Amalan-amalan yang positif. Jadi tunjukkanlah kepadaku satu amalan saja yang apabila aku mengerjakannya, mengamalkannya, buahnya itu ahabbani Allah, gitu. Allah akan mencintaiku. Allah akan menjadikan aku sebagai kecintaannya, kekasihnya, gitu. Wa ahabbaniyan nas, dan manusia pun akan mencintaiku. Ini kalau kita melihat perkataan seorang ulama hadis, perawi hadis yang namanya Abu Dawud, beliau mengatakan dari sekian banyak hadis Nabi, sunnah Nabi, hadis Nabi itu kan ribuan, Pak, ribuan. Sabda Rasul itu ribuan. Bayangkan saja yang ada perawi hadis itu yang meriwayatkan hadis sampai 36.000, Pak. Ada yang sampai 20.000. Jadi ribuan sabda Nabi itu. Nah, sabda Nabi yang ribuan jumlahnya itu menurut Abu Dawud itu, kalau dirangkum, Pak, kalau dirangkum itu, kalau dipetakan gitu, Pak, dari ribuan sabda Nabi itu terbagi kepada 4, Pak. Inti dari sabda Nabi yang ribuan itu 4. Satu nih, masih ingat, Pak, hadis yang pertama apa dulu? Innamal a'malu binniyat. Nah itu satu, bicara tentang pentingnya niat, ikhlasnya niat dalam beramal. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu, Pak. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma amrun mustabihatun. Hadis nomor berapa tuh? Nanti dibuka lagi tuh. Antara keduanya itu ada persoalan, urusan yang samar-samar, ada sesuatu yang samar. Itu yang kedua, Pak. Masih di hadis arba'in itu. Kemudian yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis nomor berapa itu, Pak? Itu lamun ulangan akhir semester sigana mau lulus ya. Iya kakarek 32 hadis ya, 31 hadis. Geus para rohonya. Jadi yang ketiga itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya, tanda sempurnanya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, yang keempat yang ini, Pak, nih. Yang keempat itu adalah izhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima ingdan nas yuhibbukan nas. Jadi dari ribuan hadis itu kalau dirangkum intinya itu 4 ini, Pak. Jadi kata sahabat tadi, kata seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut itu akan membuahkan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Nah, itu kan menunjukkan betapa cerdasnya sahabat tadi, gitu, Pak. Betapa tingkat intelektualnya tinggi sahabat tadi.
Kenapa? Karena ketika datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanyakan persoalan sesuatu yang besar, Pak. Sesuatu yang besar. Dan mungkin akan berbeda dengan kita hari ini ketika datang kepada seorang ahli ilmu yang ditanyakan itu sesuatu yang kecil gitu. Sesuatu yang remeh gitu. Seolah-olah sahabat tadi itu sadar betul bahwa perjumpaan dirinya dengan Rasulullah itu adalah suatu nikmat yang sangat besar, Pak. Sehingga pertanyaan yang diajukannya pun bukan pertanyaan biasa. Tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Idealnya begitu, Pak. Idealnya kita dicintai oleh Allah dan kita dicintai oleh manusia. Secara vertikal kita mendapatkan cinta dari Allah. Secara horizontal pun kita mendapatkan cinta dari manusia. Idealnya begitu. Tapi kalau seandainya manusia membenci kita gitu. Tidak mengapa, yang penting Allah mencintai kita gitu. Jadi seandainya dua-duanya tidak bisa diraih gitu, Pak, maka utamakanlah kita itu mendapatkan cinta dari Allah gitu. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain nih, manil tamasaridullah bisa khotinnas. Barang siapa orang yang berusaha mencari ridho Allah sekalipun manusia itu benci gitu, ujungnya itu kata Nabi radhiyallahu anhu wa ardon nas alaihi. Ujung-ujungnya itu Allah akan ridho, manusia pun akan ridho, Pak. Jadi kalau nih orang dalam hidup itu berusaha mencari ridho Allah, mungkin semasa hidupnya dia dibenci oleh manusia, Pak. Mungkin. Tapi pada akhirnya karena dia berusaha mencari ridho Allah, Allah akan ridho, manusia pun akan ridho. Dulu Nabi Muhammad itu kan semasa hidupnya dibenci, Pak, oleh orang-orang musyrik Mekah. Awal-awalnya kan dibenci. Di penghujung hayatnya beliau dicintai gitu. Sampai hari ini beliau dicintai oleh umat Islam tentunya. Dulu Fir'aun itu oleh rakyat Mesir dieluk-elukan itu, Pak. Ya bagaimana Fir'aun enggak disanjung, enggak dipuja? Fir'aun atau yang membangun sungai Nil itu kan Fir'aun atau yang membangun istana megah di Mesir kan Fir'aun. Tetapi karena Fir'aun itu melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho, Allah benci, ujung-ujungnya kan manusia membenci juga kan gitu. Semasa hidupnya, di akhir hayatnya dibenci manusia, sampai hari ini pun dilaknat oleh manusia. Nah, maka yang paling diutamakan itu carilah ridho Allah, karena pada akhirnya Allah pun akan manusia pun akan ridho kepada kita, Pak. Sekalipun awalnya benci. Cuman tentu di situ, Pak, di situ perlu ada upaya nyata yang dilakukan oleh kita orang-orang baik, Pak. Karena kan suka ada yang namanya istilahnya itu distorsi sejarah gitu. Jadi bagaimana orang itu mengkaburkan sejarah, Pak.
Kalau tidak ada upaya yang maksimal dari orang-orang yang soleh seperti kita untuk menjaga keutuhan sejarah. Kayak beginilah, kalau nggak dijaga sejarah, suatu hari komunis bisa dibilang pejuang itu Pak. Kalau nggak dijaga sejarah itu. Atau sebaliknya, banyak pejuang di Indonesia yang malah akan disebut pemberontak kalau nggak dijaga oleh kita. Nah cuman tadi konsep dasarnya itu, kalau orang itu berbuat baik yang berusaha mencari ridha Allah, ujung-ujungnya Allah akan ridho. Cuman perlu ada upaya nyata dari kita para pengikutnya Pak. Faqala, lalu Rasul bersabda nih, Rasul memberikan jawaban kepada laki-laki tadi. Ya pendek ya Pak, pendek. Ngan sabaraha kata ya. Sigana bari jalan ge pulang bari ngicep apal ya. Ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad bima ingdan nas yuhibbukan nas. Enteng ya Pak. Ijhad, nah juhudlah fid dunya, di dunia. Buahnya itu apa? Yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Wazhad, dan juhudlah fima, terhadap apa ing dan nas, yang ada pada diri manusia. Buahnya itu yuhibbukan nas, maka manusia pun akan mencintaimu. Ngan dua Pak, kunci untuk meraih cinta Allah dan cinta manusia itu dua. Juhud terhadap dunia, juhud terhadap apa yang dikejar oleh manusia. Apa itu zuhud itu? Zuhud ini banyak pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang zuhud. Tapi seringkali ada ulama yang over lah, terlalu berlebihan di dalam mendefinisikan tentang zuhud. Terutama ada dari beberapa, enggak semuanya Pak ya, dari beberapa kalangan orang-orang sufi itu, atau pemikirannya yang disebut tasawuf, itu yang ekstrim lah, yang berlebihan dalam mendefinisikan zuhud. Di antara mereka nih, dan ini menjadi penyebab kenapa banyak ulama atau umat Islam memandang negatif terhadap kelompok sufi itu Pak, karena salah satu pemikirannya tentang konsep zuhud Pak. Ada sebagian dari mereka yang berlebihan dalam mengkonsepsikan zuhud. Di antaranya itu ada orang sufi yang mendefinisikan zuhud itu adalah al-ibtiadu anid dunia, gitu. Meninggalkan dunia. Nah ini gara-gara konsep ini Pak, meninggalkan dunia, sehingga dirinya tidak mau lagi melirik dunia gitu. Sehingga dalam menjalani kehidupan dunianya itu menghinakan diri Pak. Menghinakan diri. Menghinakan diri itu barangkali sampai baju robek-robek gitu ya. Penampilan kusut, kumal gitu Pak. Nah itu kan menghinakan diri. Karena dia tadi konsepsinya itu zuhud itu meninggalkan dunia. Nah maka dengan konsep seperti itu banyak ulama, banyak umat Islam itu yang tidak setuju dengan konsep zuhud seperti itu. Nah ada konsep zuhud yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu murid dari Ibnu Taimiyah Pak.
Ibnu Taimiyah itu punya murid ya, dua murid yang terkenal. Satu Ibnu Katsir itu Pak, seorang ahli tafsir itu. Yang kedua Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, seorang yang dikatakan seorang ahli sufi yang ini Pak ya, seorang ahli sufi yang nyunnah gitulah istilahnya itu, yang moderat. Beliau itu mendefinisikan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim itu tidak anti terhadap dunia, tapi membatasi diri dalam menikmati kehidupan dunia, membatasi diri dalam menikmati kemewahan dunia. Atau kalau bahasa sederhana namanya zuhud itu memanfaatkan dunia dalam batas minimal itu Pak. Menikmati dunia dalam batas minimal, bukan dalam batas maksimal Pak, batas minimal. Memanfaatkan dunia dalam batas darurat gitu Pak. Tetap dia tidak meninggalkan dunia, dia tetap menikmati dunia tapi dalam batas minimal. Itu zuhud menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Jadi dia memanfaatkan dunia itu sesuai sekedar memenuhi kebutuhannya saja gitu, atau sesuai dengan kebutuhannya. Kita sering sampaikan bahasa sederhananya begini, zuhud itu adalah memanfaatkan dunia tanpa harus menghinakan diri gitu. Tanpa harus berlebihan, tanpa harus menghinakan diri Pak, tapi sesuai dengan proporsinya gitu. Mungkin begini Pak, zuhud masing-masing kita ini beda-beda ini Pak. Dalam memanfaatkan dunia nih, masing-masing kita itu beda. Jadi begini Pak nih, kalau kita membaca pendapat para ahli itu harus dikumpulkan semua, lalu kita ramu gitu Pak, diramu, ambil jalan tengahnya. Kalau ada pendapat-pendapat yang berbeda, kita jangan mengambil satu pendapat meninggalkan pendapat yang lain, nanti jadi ekstrim kalau begitu. Kan orang itu sikap orang terhadap dunia, satu ada yang berlebihan Pak, satu ada yang meninggalkan, dua-duanya ekstrim gitu. Ambillah jalan tengah itu. Jadi zuhud masing-masing kita beda. Sekarang nih umpamanya nih, zuhudnya Pak Rudi sebagai pengacara beda dengan zuhudnya saya. Pak Rudi kan banyak duitnya gitu. Jadi kalau seandainya beliau umpamanya katakanlah pakai mobil apa ya, karena mobilitasnya tinggi gitu Pak ya, pakai mobil Fortuner dianggap sederhana gitu. Karena mobilitasnya tinggi, kebutuhannya itu memang betul-betul butuh. Atau kalau di kalangan ustadz nih, katakanlah zuhudnya Ustadz Abdul Somad ya beda dengan zuhudnya Ustadz Ucu gitu. Kan gitu Pak. Ustadz Ucu kan katakanlah Ustadz lokal Bandung gitu. Ustadz Abdul Somad kan Ustadz nasional kan gitu. Tingkat mobilitasnya kan tinggi Pak. Kalau Ustadz Abdul Somad menggunakan mobil katakanlah mobil SS gitu atau Avanza, bisa-bisa mogok di jalan Pak. Sehingga ketika beliau mau ceramah mungkin katakanlah di Kalimantan, mogok di jalan mobilnya. Paling tidak kan harus pakai pesawat kan ke sana.
Beda dengan ustadz yang lokal di Bandung. Nah, nanti itu akan mempengaruhi zuhudnya tiap orang beda-beda. Karena tuntutannya, kebutuhannya beda-beda. Jadi suka ada kan orang dalam hidup itu gini, penghasilannya 2 juta 1 bulan gitu. Penghasilannya 2 juta. Tapi ari make mobil Fortuner. Eta mah berlebihan, Pak, gitu ta. Berlebihan. Penghasilannya 100 juta sebulan gitu ta, Pak. Tapi pakai mobil naon tentunya mobil baheula tuh. Mobil Espas gitu, Pak. Ya, baheula mobil Espas gitu. Nah, itu menghinakan diri itu Pak namanya. Menghinakan diri. Jadi enggak sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu, Pak. Nah, cuman untuk mengukur zuhudnya seseorang itu kembali kepada pribadi masing-masing. Karena tadi zuhud masing orang itu berbeda-beda tergantung tingkat kebutuhan, tergantung tingkat kemampuan itu. Yang penting kuncinya kita harus zuhud. Nah, tiap-tiap orang bisa mengukur saya ini termasuk orang yang zuhud atau glamor gitu, Pak. Itu aja. Jadi izhad fid dunya. Zuhudlah kalian terhadap dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kalian. Tapi nanti ada zuhud itu tingkatan-tingkatan, Pak nih. Zuhud itu ada yang hukumnya wajib gitu, Pak. Ada zuhud itu yang hukumnya dianjurkan. Zuhud itu kan meninggalkan, Pak. Ada zuhud yang berkaitan dengan akidah itu. Meninggalkan perbuatan syirik itu wajib itu. Jadi terhadap perbuatan syirik harus zuhud kita, Pak. Tinggalkan gitu, Pak. Terhadap perbuatan maksiat harus zuhud, tinggalkan gitu. Jadi tongkieu terhadap perbuatan maksiat saya mau setengah juhud gitu. Da kumaha lebar gitu ta. Kenikmatan menjadi ditinggalkan gitu. Harus sepenuhnya, Pak, tinggalkan. Zuhud terhadap perbuatan maksiat. Atau terhadap hal yang haram harus zuhud. Bahkan kalau dalam bahasa hadisnya itu terhadap yang haram itu bukan zuhud lagi. Istilahnya itu warok gitu, warok. Jadi ada beda istilah, Pak. Kalau zuhud itu membatasi diri dari yang halal. Dari yang halal, Pak. Kalau warok meninggalkan diri dari yang haram, itu warok. Jadi kalau orang nih meninggalkan korupsi, ya bukan zuhud, memang dia harus meninggalkan, namanya warok itu. Jadi yang halal dibatasi itu namanya zuhud. Nah, ketika orang itu zuhud, Pak, membatasi diri dari yang halal, maka dia itu adalah orang yang berusaha untuk mencari cintanya Allah. Kan begini, Pak nih. Ketika orang itu memperhatikan lembaran yang kanan nih, orang itu lebih fokus kepada yang kanan, terus saja yang kanan, yang kiri akan terkalahkan. Ketika orang fokus kepada yang kiri, yang kanan akan terkalahkan. Nah, begitu pula kalau orang itu fokus terhadap dunia, maka otomatis akhirat terkalahkan, Pak, gitu. Makanya kan dalam bahasa Al-Qur'annya itu sering kita sampaikan tuh, kalau bicara tentang akhirat, Allah berfirman fafirru ilallah. Kalian harus berlari menuju Allah. Berlari dalam beribadah, berlari dalam mencari ampunan, berlari dalam mendapatkan ridha Allah. Tapi terhadap dunia bahasanya apa, Pak?
Pamsu fi manakibiha, kalian berjalan dalam rangka mencari dunia. Beda kan Pak berjalan dengan berlari. Dunia sikapi dengan berjalan, tapi tong cicing terhadap dunia. Pak jangan diam terhadap dunia, sikapi dengan berjalan. Tapi akhirat sikapi dengan berlari. Kalau dalam surat apa tuh? Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat itu ibtagi, dicari. Tapi dunia la tansa, jangan dilupakan. Nah, cuman begini nih yang harus kita garis bawahi, apa yang harus digaris bawahi? Juhud terhadap dunia itu bukan juhud mencarinya, bukan. Juhud dalam memanfaatkannya. Ini yang diluruskan nih. Sekali lagi, juhud terhadap dunia itu dalam memanfaatkannya, bukan dalam mencarinya. Mencarinya harus serius. Umat Islam harus maksimal dalam mencari dunia, tapi pemanfaatannya batas minimal, Pak. Nah, seringkali yang menjadi keliru itu dalam mencarinya juhud, Pak, tapi dalam memanfaatkannya tidak juhud. Akhirnya lebih besar pasak daripada tiang, kan gitu ta. Pengeluaran gede, pendapatan letik. Akhirnya banyak umat Islam yang mengemis, yang meminta-minta gitu. Padahal kan Rasul bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bapak-bapak yang banyak duit tetap harus rajin bekerja. Minimal kita bekerja itu ya untuk orang lain, Pak. Ini kan banyak kaum pensiun gitu, nu duit geus teu kawaradahan gitu ta. Dari saya mah pensiunan boga harta loba, nanti simpanan banyak, tabungan banyak, sawah kebun di mana-mana gitu. Ya bekerja itu minimal untuk menyumbang orang lain. Jadi tetap dunia itu harus dicari. Cuman jangan sampai melupakan akhirat. Cuman pemanfaatannya kita harus dibatasi, Pak. Nah, ada yang mendefinisikan zuhud itu keliru. Kenapa Anda itu malas bekerja? Saya zuhud. Lain zuhud gitu mah kebluk gitu. Kebluk kata Pak. Jadi zuhud itu dalam pemanfaatannya, bukan dalam mencarinya. Kemudian yang kedua, wazhad dan zuhudlah fima terhadap apa ingdan nas, yang ada dalam tangan manusia, dalam diri manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Nah, apa yang ada di tangan manusia? Umumnya yang dikejar oleh manusia itu adalah harta, Pak. Harta. Kalau orang zuhud terhadap harta, terutama dalam pemanfaatannya tadi, itu sebetulnya akan mengundang cinta manusia. Contoh begini nih, si bapak eta mah sebetulnya si bapak eta teh gajinya teh wah gede cenah. Jabatannya di kantornya itu wah luar biasa. Warisannya ge teu katulungan. Tapi sederhana hirupna teh cenah. Itu orang lain mencintai, Pak. Seneng gitu. Si eta mah cenah nya ge cenah gajina teu sabaraha tapi hirupna adigung pisan cenah kitu apa. Jadi kalau orang itu kurang, Pak, dalam hal duniawi, tapi dia berlebihan dalam memanfaatkannya, glamor lah gitu ya, itu malah akan mengundang kebencian orang gitu. Gaya we digedekeun gitu, hutang di mana-mana cenah. Gaya we digedekeun, kolot teu diperhatikeun, gitu ta, Pak. Itu kalau orang itu hidupnya menunjukkan kemewahan. Tapi beda kalau orang itu dalam hidupnya itu
Ya, tampil sederhana, bukan meninggalkan dunia, tampil sederhana tadi. Itu yang disebut dengan zuhud itu tadi, tampil sederhana. Maka itu akan mengundang simpati, kecintaan dari sesama manusia. Nah, iya bisi bapak-bapak ditakdirkan ku Allah tuh loba harta gitu Pak. Ya tampillah hidup dengan sederhana gitu. Biar orang lain atau biar jarak kita dengan orang lain tidak terlalu jauh Pak, tidak terlalu senjang gitu. Kan yang menimbulkan kebencian itu kan terjadinya kesenjangan sosial itu Pak. Nah, karena kesenjangan itulah muncul tadi, bukan hanya kebencian tapi sifat iri, sifat dengki dari orang lain akan muncul. Apalagi kalau yang bersangkutan tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Ada juga yang mendefinisikan zuhud itu memposisikan dunia di tangan, bukan di hati gitu. Sehingga dunianya itu dikendalikan, bukan mengendalikan. Sehingga karena di dunianya disimpan di tangan, mudah untuk digunakan di jalan Allah. Beda kalau disimpan di hati, kan pintunya berlapis-lapis Pak. Untuk menembus hati itu kan berlapis-lapis. Nah biasanya kalau orang itu menyimpan dunianya di hati, ujung-ujungnya dirinya yang dikendalikan oleh dunia. Tapi kalau orang itu menyimpan dunianya di tangan, maka dunianya yang akan dikendalikan oleh dirinya. Dia akan mudah ketika diminta oleh Allah untuk memanfaatkan dunia di jalan Allah. Nah itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya berlaku untuk kita Pak. Jadi kalimatnya itu pendek, izhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.